Salam Karahayon. Kasunanan Surakarta Adiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat merupakan belahan Mataram Kerto yang dibangun oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16. Pembelahan itu yang dalam babat atau sastra sejarah Jawa sering disebut sebagai Palian Negari, terjadi pada Kemis Kliwon 29 Jumadi Lawal atau 13 Februari 1755. Lalu, apa kata pakar? Saudara, tragedi dinasti Mataram Kerto bukan hanya membelah kekuasaan antar pewaris, tetapi juga membelah budaya yang melahirkan kepedihan, tetapi juga sekaligus kegelisahan, yakni tonseh, waton geseh, asal berbeda. Tonseh itu saya alami di Prambanan hingga tahun 1970-an, walaupun sesungguhnya masih terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Saat itu kota kecil Prambanan dibelah oleh jalan beraspal selebar 6 meter dengan trotoar tanah kanan kiri 1 meter. Jalan beraspal itu merupakan tapal batas wilayah. Wilayah di sebelah timur jalan merupakan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sedang daerah di sebelah barat jalan merupakan wilayah Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata jalan selebar 6 meter itu juga sekaligus menjadi batas wilayah budaya Wetan Kikis Kulon Kikis. Seandainya orang Kulon Kikis nanggap wayang, jangan harap orang Wetan Kikis ada yang nonton. Begitupun sebaliknya, ada saja gurauan mereka. Orang Wetan Kikis misalnya menyebut wayang kulit Kulon Kikis adalah wayangnya Cah Ngarit, sementara orang Kulon Kikis mengatakan wayang Wetan Kikis merupakan pertunjukan yang pating grumbyang. Tonseh bukan hanya pada wayang yang sesungguhnya wayang mereka pun juga sama wujudnya, tetapi berbeda secara rinci yang hanya diketahui oleh para ahli dan pemerhati. Tonseh juga meliputi berbagai macam wujud kebudayaan, katakanlah pais penganten, belangkon, duung atau keris, dan juga jarik atau kain panjang batik. Warna latar sebagian jarik Solo berupa sogo atau warna coklat, sedang sebagian besar batik Jogja latar putih
pun cara memakainya juga berbeda. Orang Jogja menampakkan seret, yakni warna putih pada selebar ujung kain, di luar wiru. Sementara orang Wetan Kikis atau orang Solo menyembunyikan seret di lipatan pertama di balik wiru. Suatu peristiwa tonseh yang menggelikan terjadi di Jakarta pada tahun 1980-an. Ketika itu terjadi atau berlangsung pergelaran tari yang secara keseluruhan, baik gaya tari, gending maupun busana, ditata berdasar gaya Surakarta. Tetapi ada salah satu penari senior yang berasal dari lingkup gaya Yogyakarta. Wayang satu kotak, sepakat dan tunduk pada gaya Solo, tetapi penari senior tersebut kukuh dengan kejogjaannya, baik busana maupun gaya tari, sehingga kami para pendukung pentas, terutama para penari, menahan geli walaupun kami melaksanakan tugas masing-masing, dan itu hanya bisa terjadi di Jakarta. Tak terbayangkan apabila itu terjadi di Surakarta atau di Yogyakarta. Upaya untuk mempertemukan ketonsean bukan tidak ada. Pada tahun 1961 misalnya, lahir suatu genre tari Jawa, yakni seni drama tari atau sendera tari, yang berusaha memadukan berbagai macam unsur pergelaran tari Jogja dan Solo. Namun ternyata upaya itu tidak berlangsung mulus, walaupun tetap berlangsung pergelaran sendera tari Ramayana setiap 4 malam pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Saudara, tonseh dalam budaya ternyata tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di dalam dunia politik. Getir namun juga lucu, itulah Jogja dan Solo. Padahal kedua pewaris Mataram Kerto itu atuh tanpa wangunan, cerak tanpa sesenggolan, jauh tiada berbatas, tetapi dekat juga tanpa bersentuhan. Namun kini tonseh itu seperti terabaikan karena keduanya masing-masing mencari kiat untuk selamat atas deraan sistem nilai baru yang datang dari berbagai penjuru dan dari berbagai kanal. Berkah atau petaka? Salam.